Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus para gus, para nawabis yang hadir pada kesempatan ini, ya sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini dihadiri oleh beliau Bapak Asisten 3 Bapak Dr. Jazuli, Matur Suwun Rawanipun, yang saya hormati Ketua FKDP Jawa Timur Haji Nasrul Marwazi, yang saya hormati pembina Guru Satu Ham, lama gak ketemu sih, kemarin karena sehari 3 tahun lebih gak ketemu sama Satu Ham ya. Saya hormati seluruh pengurus FKDP Jawa Timur, yang saya hormati seluruh peserta acara halal bihalal dan rapat koordinasi FKDP Jawa Timur yang saya banggakan. Pertama, mari kita mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini di waktu-waktu kritis kita bisa bermujalah dalam rangka menyatukan visi kita untuk bagaimana FKDP ke depan. Semoga pertemuan ini berbarokah bagi kita semua. Amin. Shalawat salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang bisa muliakan, sekali lagi bahwa ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama, karena temanya adalah halal bihalal, maka dalam kesempatan ini kami aturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, meskipun ini sudah bulan Dzulqa'dah, tidak mengurangi niat kita untuk saling memaafkan sebagaimana yang tadi bahwa kita diminta untuk segera meminta maaf atau memberi maaf kepada orang-orang yang sekitar kita. Wal afina 'anil nas. Ini. Jadi halal bihalal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua PBNU bahwa ini adalah murni perbuatan bid'ah. Jadi murni perbuatan bid'ah. Karena memang ini adalah merupakan hasil sebuah ijtihad para ulama dahulu untuk menyikapi, merespon kebutuhan dan melihat budaya yang di Indonesia, kemudian bahwa Rasulullah menelurkan halal bihalal. Jadi tidak diambil dari Al-Quran ataupun hadis yang sudah memang secara sanadnya itu memang asbabun nuzulnya itu adalah terkait dengan halal bihalal. Tetapi ini adalah merupakan instrumen terbaik untuk kemudian mempertemukan seluruh pihak. Jadi di Indonesia itu terkait dengan kerukunan beragama ini, antar agama itu sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Meskipun di beberapa tempat terkait dengan perizinan tempat ibadah itu ada problem. Problemnya adalah aspek komunikasi. Sebenarnya kalau dikomunikasikan ada otomatis masalah. Tapi karena mereka mendahulukan aspek birokrasi, seakan-akan mereka kemudian dikalahkan dengan aspek birokrasi. Oleh karena itulah ini juga merupakan strategi. Jadi kalau kemudian dakwah rekan-rekan ini jangan selalu mengandalkan aspek birokrasi administrasi. Meskipun ada bantuan kudu oleh birokrasi administrasinya. Tapi kalau dalam aspek di masyarakat tidak selalu seperti itu. Mungkin yang di Malang besok di Nasrul Marwazi ini kami mengembangkan dakwah di Malang Selatan.
Itu yang saya tanam di sana adalah teman-teman penyuluh agama. Agama kita letakkan di sana, kita support dengan amunisi. Jadi berarti sehari-harinya meskipun sampaikan diri sama guru pada orang sejam mereka perlu bercanda gitu. Tapi alhamdulillah mereka di sana ini juga bergaul dengan masyarakat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Itu di sana mereka mau mendirikan rumah ibadah musola. Lapor saya, Pak Anam, saya mendirikan musola. Terus saya mau kasih izinnya. Untuk saat ini kita tidak usah mengurus izin. Kenapa? Lakukan dialog kepada masyarakat di situ. Dialog tidak selalu menggunakan kata-kata, tapi menggunakan perilaku. Ada masyarakat kerja bakti, ikut kerja bakti. Ada masyarakat membersihkan gereja, ikut membersihkan gereja. Tidak apa-apa, karena kita saat itu butuh pendekatan dari mereka. Setelah 3 bulan disampaikan maksudnya untuk mendirikan musola, itu bukan ditentang. Yang punya batu merah di batu merah, yang punya kayu di batu kayu, yang punya tenaga di batu tenaga. Yang bantu semua adalah non-muslim. Nah, ini. Akhirnya datang ke saya, Pak, saya sudah diizinkan. Ya sudah, tidak perlu mengurus izin. Izin itu memang dibutuhkan pada saat di situ ada kelompok-kelompok yang memang ingin mengambil untung sendiri atau ingin istilahnya nilai yang lain tidak kemudian transparan. Itu disampaikan terang-terangan. Oleh karena itulah kami juga minta bahwa FKDT tidak hanya memberikan tambahan ilmu kepada anak didik kita, tapi di sisi yang lain kita harus juga bisa dengan dakwah. Caranya bagaimana? Jadikan madrasah dunia itu sebagai cara untuk membentuk karakter anak-anak kita. Nah, dengan karakter itulah kemudian kita akan bisa menjaga keberlangsungan agama ini sekali lebih baik. Amalnya akan lebih baik. Ini. Jadi jangan kemudian berpikir gimana saya berjuang untuk kemudian menegakkan ini semua dalam konteks antar agama. Ya ini kan membangun karakter. Dalam sejarah bahwa Islam di Indonesia tidak pernah disampaikan dengan kekerasan. Nah, tapi saat ini banyak di antara kita, kalau kemudian tadi saya katakan bahwa ini adalah bid'ah murni, maka bid'ah itu sebagai cara untuk mendiskreditkan kelompok lain. Dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itulah kelompok-kelompok yang kemudian mencoba untuk memasukkan cara-cara yang tidak baik, yang cara-cara yang tidak berdasarkan pada kondisi Indonesia saat ini, maka ini harus kemudian juga kita perhatikan. Jadi cara-cara untuk membenturkan antara ulama-ulama yang ada di masyarakat kita, ulama NU, kemudian membenturkan ulama dengan habaib, sekarang sudah mulai terang-terangan. Ini cara-cara mereka untuk kemudian kita jadikan contoh untuk saling bertengkar satu sama lain. Oleh karena itulah mohon FKDT bisa dipakai untuk berdakwah dengan cara bagaimana menghiasi akhlak anak kita dengan sebaik-baiknya. Sudahlah, tidak perlu kemudian bertengkar masalah metodologi. Apalagi sekarang ini kalau TPQ cara membaca Al-Quran, sekarang metodologi untuk menghafal Al-Quran begitu dahsyatnya. Ada kelompok yang kemudian suka dengan rumah takfir, minta dipaskan di sini, diuji di sini. Kemudian kita uji berapa hafalannya, 30 juz, sambung ayat gak nyambung. Tanya lagi, sebenarnya hafal berapa? Ya Pak, saya gak hafal 15, turunkan, sambung lagi, gak nyambung lagi. Satu pun gak ada yang nyambung. Ini kok. Akhirnya kita sampaikan. Nah, ini semua dipakai sebagai cara untuk mengakses program-program pemerintah. Padahal mereka di sini rata-rata adalah komitmen kebangsaannya kurang 100%. Jadi menggunakan cara-cara itu. Karena sekarang Polri butuh polisi yang bisa lebih memahami agama,
tentara juga begitu. Oleh karena itu diharapkan ke sana. Tetapi ternyata mereka justru tidak mau. Ini yang pertama, jadikan bahwa FKDT sebagai cara untuk berdampak kepada masyarakat. Yang kedua, kita juga ingin bahwa FKDT ini bagian dari lembaga pendidikan keagamaan Islam yang kemudian di situ juga disiapkan bantuan-bantuan oleh pemerintah. Katakanlah di kami ada BOP, ada insentif. Dari BOP ada insentif. Maka bantuan itu jangan kemudian dipersepsikan seperti bantuan mertua kepada menantunya. Boten, itu bantuan pemerintah kepada lembaga pendidikan keagamaan, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah bahwa bantuan yang tahun kemarin itu hanya ada 2 yang belum selesai SPC-nya itu. Nah, kalau seperti itu saya bebankan kepada siapa hukumannya? Kepada daerah, bukan kepada jenengan. Kepada daerah tahun berikutnya saya kurangi kuotanya. Oleh karena itu bantu daerahnya juga untuk meningkatkan kuotanya. Selain itu MIS-nya tidak hanya di Kementerian Agama, di pemerintahan Provinsi Jawa Timur juga disiapkan segmen bantuan kepada madrasah diniyah. Oleh karena itulah aspek birokrasi administrasinya tolong untuk juga diperbaiki. Jadi jangan berpikir untuk kemudian menyatakan kenapa ya bantuan pemerintah itu kok dipersulit. Kalau belum melangkah sudah ngomong dipersulit. Jadi ya memang seperti itu syaratnya. Mau nikah harus syaratnya, gitu. Ada syaratnya. Apalagi bantuan juga ada syaratnya. Minimal bahwa kelembagaan di lembaga jenengan itu hidup, update. Apa itu buktinya? MIS-nya di-update. Nah, itu. Wong 6 bulan sekali. Kok ya nggak di-update gitu? 6 bulan sekali. Apabila menikah mohon dengan sangat bahwa mari jangan kemudian kemarin dipertentangkan. Ulama yang dekat dengan Umar itu adalah ulama suh. Nah ini kan repot. Kalau kita sudah disiapkan bantuan pemerintah, kemudian kita tidak mengambil yang komitmen kebangsanya jelas tidak mengambil, maka akan diambil kelompok yang tidak jelas itu. Ini oleh karena itu mohon dengan sangat, ayo sama-sama kesana. Jangan kemudian kita bernostalgia kepada hal-hal yang kemarin. Sudahlah, kakek saya seperti ini. Itu nanti akan menjadikan kita hanya menepuk. Betul kok lamun, tapi bersenang-senang pada kondisi yang kemudian saat ini sudah berbeda dengan zamannya. Bolehkah sejarah kemudian kita mengatakan bahwa dulu pernikahan ini yang berjuang adalah para santri? Boleh, tapi jangan melupakan kontribusi kita saat ini. Kalau kemudian bangga kita dulu sudah seperti itu, malah sekarang kita hanya berbangga-bangga saja. Tidak boleh. Oke, saya itu diberitahu sama saya dulu nih saat 65 itu. Saya tidak apel di sini, saya apel di Lubang Buaya. Sebuah kebanggaan bahwa orang tua kita ikut meluruskan sejarah negeri ini. Tapi jangan kemudian hanya berbangga seperti itu. Jadi, oleh karena itulah mohon dengan sangat untuk aspek birokrasi administrasi ini. Tidak hanya ini, kami juga dititipi beberapa SPC yang uangnya dari Pemprov, dari teman dewan, dari Pak Anam, tolong disampaikan ini untuk SPC-nya lebih dari teman-teman dewan itu. Kan mesti ada yang kenal, dia kenal. Jadi karena itulah apa namanya dititipkan. Semata-mata itu jangan sampai kemudian kita merasa ditegur, tapi dengan bahasa komunikasi yang halus seperti itu juga diperhatikan. Jangan sampai kemudian gara-gara bantuan itu yang memberi bantuan kemudian menjadi masalah. Karena setiap aspek yang kemudian disampaikan, uang itu harus ada nilai pertanggungjawaban. Yang terakhir, saya dalam hal Kementerian Agama Jawa Timur menyampaikan terima kasih bahwa lembaga keagamaan Islam non formal
bisa melaksanakan ujian akhir semester atau ujian akhir bagi para santri di madrasah yang takbiliyah ini. Jadi bagaimanapun ini ikut menjadi rank, menjadi booster bagi anak-anak kita terhadap kondisi saat ini. Saya di Kanwil ini sering berada di Surabaya saat malam hari. Beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan itu ada anak-anak muda yang mulai berkumpul di dalam kelompok tangki motor tanah. Itu kemudian ditangkap. Ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Gak ada, Pak. Cuma bersenang-senang. Nah, untuk bilang dari kalau anak muda kita itu tujuannya seperti itu, gak memiliki cita-cita ke depan yang kemudian apa yang dilakukan punya tujuan yang baik, betapa naifnya anak-anak muda itu. Oleh karena itulah ini pekerjaan kita bersama, bukan pekerjaan siapa, tetapi minimal madrasah diniyah harus mampu menjadi booster, pelindung terhadap anak-anak kita yang tidak memiliki arah di dalam proses pendidikan. Ini anak-anak rata-rata masih tingkat SMA, SMK, madrasah aliyah, bahkan ada yang masih SMP, sanawiyah, yang kemudian membuli banyak orang di jalan, bahkan kalau lapar yang masuk warung kemudian nggak bayar. Tapi alhamdulillah nggak sampai yang penting gitu. Tapi kan kalau yang mengkhawatirkan kalau kemudian mereka sudah dikuasai sama emosinya. Oleh karena itulah kami sampaikan terima kasih. Tidak hanya kepada FKDP yang bergerak, tapi juga kepada Jawa Timur yang telah memberikan sedikit banyak terkait dengan bantuan. Kita harapkan semakin ke depan nanti bantuan akan semakin banyak, apakah dalam bentuk fasilitasi kegiatan ataupun yang lain. Begini. Dan kami juga mohon doa bahwa bulan Juli nanti itu akan ada kegiatan nasional Musabaqah Qiraatul Qur'an. Ini yang dilaksanakan di Jawa Timur, di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Pondok Sunan Derajat. Untuk tingkat Jawa Timur akan dilaksanakan bulan Juni di Pondok Pesantren Amalatul Ummah Pacet Mojokerto, Masuhan Deputi Haji Profesor Dr. Asep Haji Asep. Oleh karena itulah ini juga merupakan magnet yang ingin kita kembangkan sehingga penguasaan atas teks-teks agama itu tidak hanya kemudian pada aspek Quran hadis saja, tapi bagaimana mengimplementasikan konteks saat ini. Ini yang kurang, sehingga dikit-dikit kalau nggak cocok bid'ah, nggak cocok bid'ah. Ya repot, bisa jadi kalau Jazuli menikah Mesir ini mengikuti pelajaran dulu harus numpak unta, dan dia yang ini jambiro. Padahal mobilitas beliau ini luar biasa. Saya rapat dengan beliau jam 12, habis seperempat selesai, itu masih ada agenda satu lagi beliau. Itu sudah berapa istilahnya? Saya baru merasakan 1 minggu saja, baru malam kemarin saya bisa tidur jam 10. Semalam itu jam 2 baru nyampe kamar, tidurnya jam 2:30. Jadi ya seperti itulah Bapak sekalian, bukan kita mengeluh tidak, tapi bagaimanapun dalam memberikan layanan kepada masyarakat kita harus bertanggung jawab atas itu semua. Ini oleh karena itulah mohon juga dengan terima kasih selama ini sudah bersama-sama berjalan melalui Haji Nasrul Marwazi, kemudian juga Dewan Pembina Pak Kiai Haji Satuhan Abdul Sud Sanggar Rawat ikut. Saya kira menghilang kemana ini videonya ya? Nggak pernah ketemu. Sekarang baru ketemu. Nih. Dan titip terakhir, mohon untuk kemudian tahun-tahun politik ini bukan saya tidak menghindari, justru peran jenengan harus baik. Tapi warnailah politik itu dengan warna-warna keagamaan, bukan warna-warna transaksional,
yang kemudian semakin memikirkan peran kita dalam konteks pendidik anak. Justru kita harus berada di tengah-tengah untuk bisa memberikan warna politik dalam konteks nilai-nilai keagamaan. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf akhiran dan maaf dan lupa ini Pak Tandir kirim salam mendefinisikan kepada saya karena bersama para pengurus bahwa kami menerima Komisi 8. Jadi Bapak Ibu sekalian, peran Komisi 8 juga sangat besar dalam menyusun pembangunan, tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan manusia. Jadi kemarin sudah rawuh 5 orang, saat ini rawuh lagi timnya untuk melihat pelaksanaan haji dengan baik. Dan haji juga mohon disikapi dengan bijak. Jadi kita ingin menggunakan prinsip siapa yang datang itu yang dilayani. Artinya siapa yang datang dulu itu mestinya berangkat. Makanya kemudian tidak ada istilahnya pendamping dan juga makrom, tidak ada. Nah, itu di sana di Arab Saudi disiapkan tenaga khusus yang menangani lansia, disiapkan. Dan mengikut sebenarnya juga tidak banyak. Setelah saya ingat, saya kayak itu tidak banyak. Mungkin satu kloter itu hanya 5 orang, sehingga 10 orang masih dengan pasangannya. Nah itu. Jadi karena itu kan mohon dengan sangat untuk sama-sama dicermati dan sama-sama kita doakan semoga pelaksanaan haji tahun ini berjalan dengan baik. Amin. Masyarakat yang berangkat ke sana yang sungguh-sungguh pulang kembali dalam keadaan sehat. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fi ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.